dalam tentang masalah nasab secara lafziyah memang akibuhu ini dianggap orang ke sini marja' domirnya ke Muhammad bin Ahmad. Dalam kategori ilmu nasab, marja' domir itu terkadang mereka ahli Basrah itu marja' domir itu dirujuk kepada apa ya, mafhum mantuknya gitu loh. Mafhum mantuknya yang ingin dibahas di sini adalah Muhammad ini siapa sih bapaknya, anak siapa sih Muhammad ini gitu loh. Jadi di sini disebutkan akibuhu, keturunannya Ahmad bin Isa ini bukan ke sini marjaknya, yaitu 3 orang, Muhammad, Ali dan Husain gitu loh. Tapi orang banyak muhakkik ya, memahami akibuhu di sini adalah ke Muhammad, maka dipertanyakan ketika akibuhu ini marjaknya ke Muhammad, berarti akibuhu ini kita urut nih. Kalau marjaknya ke Muhammad, berarti Muhammad punya anak 3, ya kan? Yaitu anak pertama Muhammad, kita ikutin tertibnya. Anak 1 Muhammad, anak kedua Ali, anak ketiga Husain. Nah, di dalam ilmu nasab, kitab nasab manapun Muhammad ini cuman anaknya cuma 1, Ali toh. Gitu loh. Muhammad dan Husain bukan anaknya Muhammad ini, nggak ada, coba buka riwayatnya. Nggak ada. Makanya Imam Fakhruddin Ar-Razi secara mafhum mantuk beliau memahami akibuhu di sini adalah Muhammad bin Ahmad ini orangnya, Ali ya anaknya Ahmad adanya di Ramlah, Husain adanya di Naisabur. Nih kita lihat Ali terverifikasi gitu, terverifikasi ya. Sebentar. Nah, nih. Nah, ini Ali bin Ramlah. Nah, ketika akibuhu di sini, akibuhu siapa? Akibuhu Ali yang ada di Ramlah. Namanya anaknya Muhammad juga. Gitu loh. Jelas. Kalau ini dia marjaknya kehendak yang ingin dipahami, kita bisa membuktikan mafhum mantuknya. Ketika di sini kenapa akibuhu ini enggak kembali kepada Ahmad? Gitu loh. Ya, kembalinya kepada Ali karena dapat diverifikasi anak Ali namanya Muhammad. Ini tujuannya. Gitu loh. Ya, terserah kalian mau memahami yang berbeda, terserah. Pertanyaan saya, kalau marja' dhamir pada lafaz tadi merujuknya kepada Muhammad bin Ahmad, ya, kepada Muhammad bin Ahmad, nih akibu di sini, tunjukkan data kalau Muhammad ini punya anak 3. Anak Muhammad ini 1, syuhra wal isfadah, namanya Ali. Ali punya anak lagi 1, namanya Muhammad Abu Ja'far Al-A'ma. Muhammad Abu Ja'far Al-A'ma punya anak namanya Abil Hasan Al-Hasan Abi Muhammad Ad-Dalal. Gitu loh. Terus ke bawahnya ada. Begitu. Jadi kalau kamu mau tahu ini adanya katanya apa tadi Ali dan Husain, nggak ada di abad ke-5, ada di abad ke-7, mana buktinya? Artinya yang ada di abad ke-7, di abad ke-8 dasarnya dari sini, nggak dari mana-mana. Karena ini kita update, gitu loh. Ya, udah saya jelasin nih. Ya udah, gua paham. Paham nggak, Bindoro paham nggak? Ya udah, gua pilih paham aja. Tetapi yang kedua dari pertanyaan Bangmu tadi, bahwasanya surah wal istifadah itu tidak membutuhkan kitab sejaman. No. Nih, surah wal istifadah terverifikasi dalam kitab. Nih. Fa innal masadir allati yumkinu an nastaqiya minha nasaba ya yajibu ayyakuna min kutubil ansabil qadimah allati kutibat fima qabla al-asril hadith haitsu kana an-nas aqraba ila ma'rifati usulihim au ma'rifatil mutawatiri an nasbihim ladaihim wa ladail akharin. Tuh. Ketahuilah oleh kamu bahwa sesungguhnya sumber, nah disebut masadir, kamu tahu bedanya dengan maroji? Tahu nggak? Ani paham dasar-dasar apa tuh dari apa keturunan
Bukan, Asakron. nggak paham berarti kamu. Kalau nggak paham jangan sok paham. Perbedaan maraji dengan masadir di sini kenapa nggak disebut maraji? Masodir itu artinya dodo, ngerti gak? Dodo. Oh, ya dasar alkemik lo jangan. Lah itu beda jauh dengan maroje gitu loh. Jangan. Lebih tepat memang masodir. Iya, perbedaannya tahu nggak? Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Udah, iya, ya udah. Gimana perbedaannya? Ya, kalau masadir itu berasal dari sumber tulisan orang yang langsung menulis tasnif. Kalau Siap, maroji itu sumber yang diambil dari masadir, itu maroji namanya. Misalkan kitab I'anah sumbernya adalah kitab misalkan Fathul Jawad, ya, Tuhfah. Itu bukan masadir tetapi maroji. Kalau masadirnya adalah kitab itu masadirnya. Gitu loh. Masadir yang diambil daripada keterangan yang ada di dalam kitab I'anah atau Fathul Muin. Gitu loh. Paham? Ini udah paham dari dulu. Ya Allah, udah paham dari dulu, makanya pahamin dulu. Tadi tanya nggak paham atau dijelasin. Penjelasan kamu nggak menunjukkan paham, gitu loh. Jadi sesungguhnya segala sumber yang datang dari penulisnya langsung, gitu loh, terkait masalah nasab, yang memungkinkan bagi kami untuk kami dapatkan keterangan nasab atau kami kami temukan nasab seseorang, gitu loh. Yajibu antakuna, wajib hukumnya, wajib. Ya, hukumnya wajib. Kalau nggak memakai kitab sejaman berarti hukumnya haram, wajib. Gitu loh. Ya. Ayan antakuna min kutubil ansab, berasal dari kitab-kitab nasab yang terdahulu. Yang dimaksud terdahulu itu allati kutiba fi ma qabla asil hadis, yang dituliskan sebelum zaman sekarang. Misalkan kalau kita mau menjadi sumber tentang nama Syekh Hasyim Asy'ari, berarti sumbernya itu dituliskan bukan yang sekarang kita tuliskan sumbernya, tetapi dari keterangan yang ada pada zaman Syekh Hasyim Asy'ari. Itu yang dimaksud allati kutibat fi ma qabla asil hadis. Nah, catatannya haitsu kana nasu aqraba ila ma'rifati usulim, sekira-kiranya adalah manusia di zaman itu lebih dekat untuk mengetahui dasar-dasar mereka, dasar keturunan mereka, atau mengetahui kemasyhuran, kemutawatiran, kemasyhuran nasab mereka di sisi mereka ahli ahli pengetahuan nasab, riwayat nasab mereka, atau di sisi orang lain, gitu loh, yang meneliti nasabnya, gitu loh, Bang Bindoro. Ini keterangan kitab sejaman yang terang. Bahkan di karangan Ba'alawi sendiri itu juga menyebutkan nih, ya, di kitab karangan Ba'alawi juga menyebutkan nih, Bang. Jangan bilang nggak ada kitab sejaman nih. Lidzalika yarbitu katsirun minal hasyimiyyin wa ghairihim minal qidami ilal yaumi nasabuhu bi usulihi allati fil qarnil khamis awil ashir ala riwayatil mujma'i alaiha minal baiti aw bil wathiqati wa hadha maslakun huffazun al islami al bari'in fil nasab sama sayati. Di sini lihat, wala yakbalul ulama'u riwayata umudin nasabi aw wathiqatuhu, ya, idza kanat lirrajulin nassal ulama'u bi annahu ghairu muaqqabin aw munqaridun aw minathun aw ibaratun tufidu annahu la aqibalahu. Itu keterangannya. Gitu loh. Tahu gak artinya? Ya kita bahas sumber, ya kan. Yang tadi gua bahas kan sumber. Enggak. Ini kan klaim dari Asakron, ya kan. Loh, Nah, kok lari ke klaim Asakron sih? Aduh, Lompat lo pertama kali Bindoro. dari Asakron.
Klaim pertama kali kan dari Asakron. Bersumber dari mana dia berkata? Bersumber dari mana pemahaman beliau itu? Nggak ada sumbernya, nggak ada dari kitab nasab, sumbernya dari kitab tarikh yang dia sendiri salah mengambil sumber, salah memahami sumber. Ada banyak katanya yang gua baca tuh dari kitab-kitab dari yang 500 halaman no. Sumbernya katanya dari Al-Janadi juga dari. Iya katanya, tapi nggak ada sumber, itu asumsi. Maka dibaca ibarat, diteliti. Apakah sumber yang diberikan oleh orang itu akur dengan asal sumbernya? Gitu loh. Misalkan saya kasih contoh nih, ya Piki. Qala qultu anna nikahal mut'ah halalun inda mazhabina Syafi'i. Misalkan nikah mut'ah itu hukumnya halal menurut mazhab kami Syafi'i, gitu loh. Kama fil misalkan. Kita cari di dalam bener nggak? Bukan dengan sekedar husnuzon karena itu ulama yang nulis. Itu bukan penelitian namanya, membaca. Membaca dengan meneliti beda. Kalau membaca cukup ya udah selesai. Kalau udah dituliskan kama qala Syafi'i selesai, gitu loh. Tetapi kalau penelitian, apakah benar Imam Syafi'i menghalalkan mut'ah? Kita lihat di ternyata nggak ada mut'ah dihalalkan di berarti perkataan ulama tersebut dua. Kita bisa pahami. Pertama, terjadi keliru atas penukilannya atau atas kepahamannya terhadap makalah Imam Syafi'i, atau ya ungkapan ulama ini tidak ada sama sekali kecuali ada orang lain yang menempelkan perkataan orang yang nama tersebut padahal dia tidak pernah menyebutkan demikian, gitu. Paham? Ini sih dari dulu paham, Alkemi aja yang nggak paham. Karena Alkemi tadi. Tetap tak jadi kalau sumbernya itu bukan kitab nasab, itu kagak boleh begitu. Kalau saya meneliti dari semua sumber, tidak mengkhususkan hanya dalam satu sumber. Saya melacak kebenaran dari dua jihad, jihad nasab dan jihad tarikh. Jadi ketika ada ungkapan di tarikh, ada konfirmasi, itu dapat menjadi pelengkap kekurangan yang ada di nasab. Tapi kita harus tahu dulu, tapi kalau tarikh itu Sukro wal Istifadah yang dijelaskan Tengku tadi, penjelasan dari kitab-kitab lain itu dikecualikan. Nah di sini kan memang Ubaidillah Abdullah itu memang tidak ada dari penyebutan dari kitab-kitab nasab di abadnya, ya kan. Jadi ada tendensi, ada apa tuh tercium begitu dikatakan, tetapi kitabnya dari kitab tarikh begitu. intinya gini bang apa namanya Bindoro, penelitian saya menggabungkan banyak riwayat, ya. Kalau metodologi saya nih, metodologi menggabungkan semua riwayat sebagaimana kaidahnya begini. Kullu nasabatin mu'arrikhun. Laisa likulli mu'arrikhin nasabatun. Artinya setiap ahli nasab adalah ahli sejarah, ahli tarikh. Namun tidak semua ahli tarikh itu ahli sejarah, gitu loh. Jadi ahli tarikh dan ahli sejarah punya metodologi yang berbeda. Kalau ahli tarikh dia riwayat syafahiyah, walaupun tidak ditinjau kebenarannya, dia asal ketemu cerita ya ditaruh dalam sejarahnya, yang intinya dia telah mendapatkan informasi bahwa keberadaan orang itu ada. Dia tidak meninjau kesahihan sikada atau kesikahan informasi yang dia dapat, begitu loh. Maka ketika saya membaca kitab As-Suluk, dari kitab As-Suluk itu tidak ada referensi dari kitab sebelumnya, ya, dari kitab yang menjadi referensi kuatnya Imam Al-Janadi adalah Ibnu Samurah, yaitu Tabaqat
Fuqahaul Yaman. Nah, dalam kitab Tabaqat Fuqahaul Yaman tidak ada informasi terkait yang bernama Jadid, nggak ada. Keluarga Jadid juga nggak termaktub. Maka oleh sebab itu Imam Al-Janadi, pengarang kitab As-Suluk, ketika mengkonfirmasi sejarah Bani Jadid ya, sampai dia lengkap menceritakan informasi tentang Bani Jadid, ternyata keluarga Bani Jadid sampai Bani Abu Marwan itu dia menyebutkan walam atahaqqaq li ahadim minhum tarikhan. Saya tidak pernah meneliti salah satu pun dari mereka sebagai sejarah. Artinya dia hanya mendapatkan riwayat dari riwayat Syafahiyah, riwayat keterangan lisan orang-orang ada di kampung Hadramaut, di bangsa Hadramaut. Riwayat Syafa'iyah maksudnya cerita orang ahlul balad. Tidak dikonfirmasi kebenaran cerita itu, apakah itu dari riwayat siqah ataupun tidak. Gitu Bang Bindoro. Nah, saya ya, apabila ada riwayat tersebut kita cross check dulu, nggak semua ahli sejarah tarikh itu kita ambil comot-comot, nggak. Kita verifikasi dulu, ada nggak referensi tarikh ini berhubungan dengan kitab nasab. Adakah Abdullah ini memang berhubungan dengan kitab-kitab nasab? Ketika tidak ada, maka kita lihat dulu kitab tarikh ini dituliskan oleh orang yang ahli nasab juga atau ahli sejarah saja. Nah, yang kedua, kita tinjau dari mana dia mengambil tarikh itu. Apa dari riwayat Syafahiyah saja tanpa sumber yang lain? Kalau hanya dari riwayat Syafahiyah saja, itu disebut riwayatun majhulatun gitu. Jadi tidak bisa memperkuat kitab nasab, kecuali riwayat tersebut ya diperkuat dengan data walaupun dari bentuk syair dari kitab-kitab sebelumnya, dari riwayat yang sudah di cross check kebenarannya dan terpercaya, maka menjadi pelengkap untuk sesuatu yang tidak disebutkan di dalam kitab nasab. Begitu. Ya, Tengku, izin Hostnya bertanya. monitor nggak host? Host kalau Ya. monitor Ustadz Alkemi di bawah mau naik lagi, mau nampar si Bindoro. Oh ya, izin bertanya pada Tengku. Ini kan makam Ahmad bin Isa itu kan ada dua. Yang satu di Irak, yang satu di Hadramaut. Ya kan? Nah, pertanyaannya, Ubaidillah yang selama ini menjadi polemik, menjadi masalah, apakah Ubaidillah yang lahir di Irak atau Ubaidillah yang lahir di Hadramaut? Monggo. Ya, tidak ada Ubaidillah yang lahir di Irak. Nggak ada Ubaidillah yang lahir di mana-mana. Ubaidillah itu fiktif, nggak ada orangnya. Gitu loh. Kalau Ubaidillah yang dimaksud anaknya Ahmad bin Isa yang berasal dari Basrah, maka nggak ada orang palsu gitu loh. Anda bertanyanya yang mana nih? Makam Ubaidillah nggak ada di Irak. Nah, terus ulama-ulama itu gimana? Ya. Ulama mana, Bang? Ya kan banyak ulama-ulama yang ahli nasab. Disebutkan atuh Bang, ulama yang mana, siapa ulamanya, kitab apa karangannya, biar kita teliti sama-sama gitu loh. Apakah cerita itu berdasarkan sumber riwayat Syafahiyah, apa sumber riwayat yang riwayat tersebut itu maktubah gitu loh Bang. Misalkan contoh gini, dalam hadis Bukhari ya, sebelum tertulis, sudah tertulis nih kitab Sahih Bukhari gitu. Lalu ada satu riwayat yang tidak ada di dalam Sahih Bukhari, tetapi diinformasikan melalui riwayat Syafahiyah, artinya riwayat lisan ke lisan, simaiyah atau ya. Nah, di situ dituliskan bahwa ayat Al-Qur'an ya yang lafadznya lafadz apa saya lupa itu di Bukhari. Ya Allah, ada nanti saya ingat sendiri itu. Nah, di situ dituliskan bahwa di dalam Al-Quran yang maujudah ini ada ada satu kalimat atau dua kalimat yang hilang dari Al-Quran. Nah, ya, ma wasalatil wusta, di situ
disebutkan kumu apa ya, wasalawatil wusta wasalatil asri ya. Nah, saya lupa ayatnya itu ya. Jadi di situ seharusnya ada kalimat wasalatil asr ya. Sementara di dalam Al-Qur'an yang maujudah ini tidak ada salat asar. Nah, apakah riwayat lisan, riwayat simai itu dapat menghancurkan riwayat tulisan, Bang? Oke, Enggak, maksud saya itu tadi itu Coba loh, ulama-ulama dijawab kan dulu. Saya udah mengisbah. paham maksud panjenengan supaya ini diskusi otaknya saya enak gitu ya. Jawab dulu apa yang saya tanya. Apakah riwayat ungkapan simai tadi dapat menghancurkan dan mengalahkan riwayat yang sudah simai dan sudah maktubah? Gitu loh, Bang. Ini maaf tuh Kori, karena tadi Jomi Kasula menyela dari pertanyaan saya ya. Jadi terima kasih atas jawaban Tengku Kori yang gamblang bahwa Ubaidillah itu tidak ada di Basrah, ya kan? Dan Ubaidillah cenderung dengan tokoh fiktif. Terima kasih atas jawabannya. Terus pertanyaan yang kedua, ya kan? Dengan adanya dua makam dengan nama yang sama, menurut Tengku, mana terverifikasi dari kedua makam itu yang benar asli, atau yang benar-benar asli dan yang satunya makam buatan tapi tidak ada orangnya, yaitu makam Ahmad bin Isa yang ada di Basrah dan ada di Hadramaut. Kalau menurut Tengku, dilihat dari sisi sejarah maupun nasab, maka mana di antara dua makam itu yang asli? Monggo. Baik, gini Bang. Pertama kita lihat riwayat yang menyebutkan kuburannya Ahmad bin Isa ada di Usaisah. Pertama kita teliti apa sumber yang menyatakan Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Hadramaut, meninggal di Hadramaut di abad ke-4 Hijri atau ya abad ke-4 Hijri. Oke? Dalam catatan Pak Alawi nih. Kalau dalam catatan informasi kami, Ahmad bin Isa wafat di abad ketiga. Perkiraan yang lebih akurat. Oke, kita anggaplah riwayat Pak Alawi. Pertanyaannya, ketika ada sumber yang ada di abad-abad mutaqaddimah, abad-abad terdahulu yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut, ya, maka informasi keterangan Bani Ba'alawi yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa kuburannya di Husaisah, walaupun dia temukan kuburan itu berdasarkan kasyaf, bisa diterima walaupun sebenarnya kuburan itu tidak bisa diisbat sebagai mutlak makamnya Said Ahmad bin Isa. Tetapi riwayatnya harus ada. Riwayat keberadaan dan kewafatan Ahmad bin Isa di Hadramaut dari kitab-kitab yang terdahulu. Namun dalam penelitian kami ya tidak ditemukan satupun riwayat dari kitab-kitab qadimah yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah dan tinggal sampai wafat di Hadramaut, gitu loh. Namun kuburan yang ditemukan di Usaisah itu ditemukan 700 tahun setelah wafatnya Said Ahmad bin Isa, dan itu pun melalui proses zikir, proses karain, proses kasyaf. Maka kasyaf tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya bila tanpa data, gitu loh. Jelas? Maka kitab terdahulu yang menerangkan keberadaan Ahmad bin Isa itu hanya di Basrah wafatnya, tidak di luar Basrah, gitu. Adapun kuburannya terserah mau di Baghdad kek, mau di Irak kek, yang jelas dia wafatnya di Basrah. Bisa saja jasadnya dibawa ke Irak untuk dikumpulkan bersama ahli Irak, karena ahli Irak itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib sebagai keluarga kakek moyangnya, boleh-boleh aja, gitu loh. Yang jelas
Ahmad bin Isa itu wafatnya di Basrah. Dikuburnya di mana, Tengku? Di Basrah makamnya apa di Baghdad? Saya belum menemukan keterangan keterangan yang akurat tentang keberadaan makamnya. Gitu loh. Yang jelas dalam informasi yang saya dapatkan dari kitab Tahdhibul Ansab di abad kelima menerangkan bahwa Ahmad bin Isa tinggal di Basrah, wafat di Basrah. Gitu. Dan keberadaan Ahmad bin Isa di Basrah ijma' dari semua riwayat, gitu, baik dari klan Ba'alawi ataupun dari yang lainnya. Itu menunjukkan data bahwa keberadaan Ahmad bin Isa di Basrah itu ijma'. Yang menjadi persoalan, ya, mana keterangan yang menyatakan Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah menuju Hadramaut, tinggal di Hadramaut, meninggal di Hadramaut. Itu yang perlu keterangan. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, terima kasih atas jawaban yang begitu jelas, gamblang dan tegas dari Tengku Kori. Sehingga bisa Disimpulkan dong, diambil kesimpulan. disimpulkan Bang Aku. Ya, Ente ngerti nggak? bisa. Ntar main iya aja lupa lagi. Padahal udah sering nih berulang-ulang. Coba ambil kesimpulannya. Oke, ya bisa diambil kesimpulan satu, ya kan? Makam Ahmad bin Isa yang asli yaitu ada di Irak. Ya. Enggak begitu. Saya enggak menyatakan demikian. Ya nggak Gimana? boleh, nggak boleh. Gini, saya aja deh, saya Kori. Kayaknya Oh, dia ya, cuma jangan. manggut-manggut tapi nggak paham nih. Yang pertama, sebelum kita memutuskan apakah makamnya di Huzaizah ya di Yaman, Huzaisah di Yaman, Huzaisah. Huzaisah di Yaman ataukah di Irak. Sebelum kita menentukan itu, kita harus melihat manuskripnya. Versi Ba'alawi, gelar dari Ahmad bin Isa adalah Al-Muhajir. Ini untuk memperkuat mereka bahwa Ahmad hijrah ke Hadramaut. Dalam versi lain, manuskrip yang lain disebutkan bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Abah dan An-Nafat, yaitu penjual minyak, semacam minyak tanah. Beliau turun gunung dan jaraknya itu ke pusat kota. Ngapain jauh-jauh ke Hadramaut, nggak ada orang, tempat jin buang anak. Kan logikanya begitu. Nah, kemudian beliau wafat. Jadi ambil dari manuskripnya dulu nih. Nggak pernah bergelar Al-Muhajir, nggak pernah diceritakan hijrah ke Hadramaut. Lalu melihat fakta. Makam Ahmad bin Isa yang ada di Yaman itu munculnya tahun berapa? Sebab gue pernah baca artikel itu ada di, misalnya gue sebut nih ya, di titik A, tahun A. Belum ada nih kuburan. Lalu di tahun B ada nih muncul kuburan. Penetapannya apa? Ronsen makam melalui mimpi. Nah, sementara yang di Wadia Salam kalau nggak salah namanya itu kompleks pemakaman yang besar, bagian dari UNESCO tuh, 6 juta pemakaman di situ kan, makam. Nah ini di situ dinyatakan bahwa Ahmad bin Isa ada makamnya di sana. Tetapi kita jangan langsung yang benar yang asli adalah ini, harus didukung manuskrip dulu. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan, intinya kalau Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut tidak ada manuskripnya. Bergelar Al-Muhajir tidak ada manuskripnya. Yang lebih kuat manuskrip turun gunung, berjualan sejenis minyak tanah gitu dong. Aku nggak, saya Kori bener nggak? Ya, artinya ya, saya tidak memverifikasi keberadaan makam. Ya. Jadi Said Ahmad bin Isa wafatnya di Basrah, bukan di Hadramaut. Jelas? Adapun letak makamnya apakah di Basrah atau di Irak, karena wafatnya di Basrah kan, Basrah masih dari wilayah Irak ya.
atau Baghdad ya. Itu saya nggak mau tahu karena saya nggak dapat riwayat yang menunjukkan secara persis keberadaan makamnya Said Ahmad Ahmad bin Isa An-Nafat gitu loh ya. Jadi yang saya verifikasi adalah data keberadaan wafatnya. Dia wafat di Basrah. Oh, kuburannya ternyata bukan di Basrah. Bukan berarti dia bukan orang yang wafat di Basrah. Kuburannya mah di mana aja, kayak saya nih. Ya, tinggal di Jakarta, ya. Terus wafat di Jakarta. Kuburan saya bisa di Jakarta, bisa di Bekasi, bisa di Jakarta, bisa juga di Aceh. Gitu loh. Itu terserah. Banyak orang yang wafat, orang Aceh yang meninggal di Jakarta, kuburannya di Aceh. Maaf, Jelas Tengku, tidak? Maaf Tengku. Ya, Maaf Tengku. Tadi saya nerusin bahwasanya kalau memang ada riwayat di sejarah, di kitab sejarah itu ada Bani Jadid yang memang dasar Bani Jadid yang bernisbatkannya dia punya silsilah ke Ahmad bin Isa ya kan. Tentunya di sana ada fakta, di Hadramaut ada fakta bahwasanya selain dari yang ketiga anaknya Ahmad bin Isa itu tadi ada seseorang yang namanya Abdullah begitu ya, itu fakta. Kalau memang Fakta dari mana? Fakta itu ada data. Sebentar Tengku, ini diskusi baik-baik ya kan. Nah, Iya, tentunya- kamu mengklaim fakta, tapi datanya nggak ada. Itu bukan fakta, dongeng. Saya tidak berbicara tentang nasabah Alawi, tetapi di sana di Asuluk itu tertera Bani Jadid ya kan. Di sana itu ada Jadid yang disambungkan dengan Abdullah. Tentunya keberadaan Abdullah dalam sejarah itu benar begitu. Terlepas dari nanti ada klaim dari As-Sakron bahwasanya Ubaidillah itu sebagai saudaranya Jadid ya kan. Nah, seperti itu. Aneh, tegaskan lagi ada fakta begitu. Di Asuluk seperti itu kejadiannya. Meskipun nanti kalau ditimbang dari kaidah nasab tentang apa itu sumber itu Kamu tadi bukan- sudah saya jelaskan Al-Suluk, paham nggak? Kalau paham. nama Abdullah yang ada di Al-Suluk sudah terjadi tahrif daripada manuskrip aslinya yang ada di Paris. Aneh paham. Ya paham, berarti yang terjadi dalam tulisan yang di As-Suluk di situ kan sudah jelas ada tahqiq nama di antara bin Ahmad bin Anu sampai bin Jadid bin Abdullah itu nggak ada di dalam catatan asli. Berarti itu tahrifan. Apa tahrif? Penambahan tanpa ada riwayat. Jadi Jadid itu bukan anaknya Abdullah. Gitu loh. Jadid itu anaknya Ahmad. Secara ilmu nasab, Jadid sebagai anak Ahmad pun tidak terverifikasi dalam kitab nasab. Lalu bagaimana caranya memverifikasi keberadaannya? Berarti Jadid juga bukan anak Ahmad bin Isa. Kenapa? Karena Jadid itu didapatkan riwayat syafahiyah tanpa tulisan, tanpa sumber. Gitu Bang Bindoro. Ani setuju kalau menyinggung kita singgung apa itu kita kaitkan dengan nasabah Alawi di sini, maka Saya nggak nyinggung nasabah Alawi. Tadi kan bicara Ubay Abdullah kan? ya betul. Iya, Abdullah sendiri tidak terverifikasi dalam kitab As-Suluk sendiri berdasarkan keterangan-keterangan salinan asli, tulisan asli As-Suluk itu terjadi tahrif. Kan itu yang saya bilang. Ya dalam Sekarang saya tanya sama kamu, keberadaan Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa itu sumber Jadid dari mana? Sumber Suluk dari mana itu didapatkannya? Sumber tukilannya dari mana? Apakah dari kitab sebelumnya atau dari mana? Coba. katanya dari itu apa yang disebutkan Gus Rumel itu. Apa Iya, kitabnya? katanya dari apa? Dari Ibnu Samurah Pengarangnya kan? Al-Hotib, yang pengarangnya Al-Hotib itu siapa tuh? Al-Khatib itu kemarin sore, Bang. Al-Khatib itu Abdurrahman Al-Khatib itu Abdurrahman Al-Khatib. Itu pun kita tidak kenal dia pengarang kitab apa, ulama mana dia. Kita cari, coba kamu cari Abdurrahman Al-Khatib. Itu berapa, siapa yang kenal tentang Abdurrahman Al-Khatib itu?
Dan kitab yang dituliskan sama dia tuh Al-Jauharus Syafaf itu kitab abad 89 gitu loh. Sedikit lebih tua dari Al-Burqah umurnya. Artinya bukan kitab yang merujuk, masa sumber ke zaman setelahnya. Orang sumber itu ke zaman sebelumnya. Sumber itu dikaji bukan zaman setelahnya, tetapi zaman sebelumnya gitu loh. Kitab yang disebutkan Gus Rumel lupa gua. Al-Jauharus Syafaf. Al-Jauharus Syafaf, benar. Itu kitab abad 9 juga, Bang. Ngerti ora? Yang namanya sumber itu diambil dari kitab sebelumnya, bukan dari sumber kitab setelahnya. Lucu, masa Imam Al-Janadi mengambil sumber dari kitab setelah dia wafat? Aduh. Ani kan di sini bertanya sekaligus ya. Gimana? Tadi kan Ani meneruskan apa itu diskusinya Bang Moh tadi ya kan. Kita di sini baik-baik saja ya kan. Ya baik, gue baik, tapi kalau blunder sakit jantung aku, Bang. Ya kita berantem aja udah. Tentu. Enggak gini, Bang. Ayo. Kang Bindoro, ya. Kang Bindoro, justru Ya. pernyataan Bangmu itu menghantam Bangmu sendiri, ya kan? Jadi Itu pernyataan data-data Bangmu itu ada Pak, semuanya ada lengkap Pak. Terus ini kembali ke Tengku Kori. Ini maaf Tengku Tadi Kori mau makan tanya. lupa nge-mute ya. Dengan adanya ciri-ciri dari fitnah akhir zaman, ya kan? Dan salah satunya itu kalau nggak salah ada seorang pemuda yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, padahal dia bukan keturunan Nabi. Itu benar nggak Tengku? Termasuk ciri-ciri fitnah akhir zaman nggak itu? Monggo. Iya, itu namanya fitnah tusarro. Kiai Imad menulis di sini bahwasanya nasab jadid itu memang mu'taridoh. Artinya berubah-ubah begitu. Dia tuh entah sumbernya dari mana. Itu Kiai Imad itu menjelaskannya seperti itu atau Saya tidak berkiblat seutuhnya dari keterangan Kiai Imad. Paham? Saya memverifikasi keterangan Kiai Imad dan saya melengkapi dari kemampuan ilmu saya. Sudah pasti karena saya berdasarkan penelitian saya terkait sumber pokok Kiai Imad, maka pasti bisa ditemukan perbedaan antara diri saya, penelitian saya ya di sana sini dengan penelitian Kiai Imad. Tapi pada dasar ending akhirnya kami sama-sama mengambil kesimpulan bahwa nasab Ba'alawi batilun, ke satu. Kedua, keberadaan nama-nama dari mulai Abdullah Alwi sampai kalau Kiai Imad mah sampai Muhammad Sahib Mirbat, saya sampai Muhammad Maulad Dawilah itu palsu, fiktif, nggak ada orangnya gitu. Nggak ada orangnya dalam arti kalau dianggap orang itu seorang ulama besar, itu fiktif, cerita maling kundang. Tapi kalau orang itu ya bukan dianggap sebagai ulama, tapi orang biasa-biasa saja, tukang kebon, itu boleh saja kemungkinan besar ada orangnya. Begitu Bang Bindoro. ya ini paham meskipun nanti itu Ubaidillah benar fik ada data sejaman dari kitab sejarah bahwasanya Ubaidillah itu adalah Abdullah, maka di sana secara kaidah nasab tidak bisa ditahqiq juga, tidak bisa dibenarkan juga. Nah, artinya nasabnya tidak sahih begitu. Secara Selama tidak bisa dipastikan keberadaan dan keakuratannya, ya batil lah, palsu. Saya kalau ada orang yang mengatakan, oh ulama mengatakan sahih, mana ulamanya? Kalau udah meninggal mana tulisannya? Kalau dia sudah meninggal nggak ada tulisan pensahihan nasabnya, suruh bangkit dari kuburnya.
biar saya yang langsung bermuzakarah dengan orang tersebut, kiai tersebut.